Baiklah Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Sebelum kita lanjut ke jurus ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi, kita ice breaking dulu dengan tepuk semangat ya. Bisa berdiri sebentar Bapak Ibu. Baiklah, tepuk semangat. Semangat. Kurang semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baiklah, di sini berdirinya saya di sini akan membagikan praktik baik yang sudah 4 hari saya laksanakan di SKB, yaitu tentang 7 jurus yang akan saya bagikan, yaitu jurus ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Lanjut Bu. Tumbuhkan resiliensi di sini di aktivitasnya disuruh membangun menara dengan kartu, kemudian mendiskusikan menggali makna di balik permainan atau simulasi, konsepnya daya lenting, pola pikir bertumbuh, kemudian keterampilan menumbuhkan daya lenting anak dalam menghadapi kesulitan, keterampilan mengajarkan pola pikir bertumbuh, keterampilan membantu anak bangkit dari kegagalan, keterampilan memberikan umpan balik yang membangun, dan aplikasinya memberikan umpan balik dengan jurus burger. Lanjut Bu. Baiklah, di sini akan saya bacakan yang selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus tumbuhkan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman mindset akan menghalangi. Mindset ini maksudnya pikiran yang tetap. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Selanjutnya, kalau di sini kan disuruh membuat menara. Ayo kita lomba membangun menara. Di sini di kelompok disuruh membuat menara, kemudian ada salah satu yang menjadi angin ribut untuk menguji kekuatan menara yang dibangun. Jika menara roboh, akan ada kesempatan kedua untuk membangun kembali. Selanjutnya, kemudian refleksi dan diskusinya, kenali ketika menara kalian goyah atau roboh, bagaimana perasaan kalian, apa reaksi pertama yang muncul dari kelompok, apakah ada frustasi, putus asa, yang menyalahkan, atau justru semangat untuk mencari solusi. Ceritakan bagaimana emosi-emosi ini mempengaruhi langkah kalian selanjutnya. Yang kedua, apa pelajaran paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing. Di luar permainan ini, coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di rumah, di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh. Bagaimana kalian merespon situasi tersebut? Baiklah Bapak Ibu, di sini kan kita merasa bagaimana kita bangkit kembali. Saya ingin bertanya, kemarin kawan kita yang waktu tes CPNS, yaitu Pak Gigi, CPNS 2019, Anda kan sudah masuk sampai tes SKB, kemudian tidak lolos dengan perbandingan nilai 1. Itu bagaimana perasaannya? Sudah hampir lulus, gimana perasaannya waktu kemarin? Perasaannya yang jelas sedih. Ya kecewa, cuma kalau disesali ya gak ada gunanya. Yang penting bisa kita jadikan pembelajaran untuk kedepannya, masih banyak kesempatan lagi, dan tetap harus berpikir positif. Itu aja. Terima kasih. Selanjutnya ada pengalaman lagi untuk Ibu Isma. Kemarin kan ujian untuk PPG itu sudah berapa kali Ibu lakukan ya?
ada kawannya yang sudah lulus, ibu belum dipanggil, itu bagaimana perasaannya, Bu? Ya kalau dibilang kawannya sudah pada lulus, kita belum lulus, ya mungkin itu ujian. Ya harus bersabar. Ada kecewa juga, ada rasa kok nggak lulus-lulus, ada sedih, mau nangis, tapi ya mau gimana? Yang pasti sedih iya, kecewa iya, pokoknya kumpul jadi satu. Ya, itu adalah contoh kita harus menumbuhkan resiliensi, bangkit dari kesedihan, bangkit dari situasi yang membuat kita down, membuat kita di bawah. Dari dua contoh tersebut kan kita merasa sedih, tapi bagaimana kita harus bangkit kembali karena hari esok pasti akan berjalan lagi. Kita tidak mungkin akan berlarut di dalam kesedihan tersebut. Sama halnya kalau kita praktekkan dengan siswa. Ada satu kasus kemarin, ada siswa kita yang tidak lolos, tidak maju terpilih ke ketua OSIS. Ada yang dia menangis. Itu kan gambaran bahwa dia sudah berangan-angan kalau seandainya menjadi ketua OSIS akan seperti ini, tetapi ternyata kenyataan berkata lain, dia tidak terpilih menjadi ketua OSIS. Nah, beberapa tahun kemarin kan ada yang seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai guru ini menumbuhkan resiliensi siswa, menumbuhkan rasa percaya diri siswa tersebut di kelas maupun di manapun. Selanjutnya, next book. Lanjut. Nah, resiliensi. Di sini resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dimiliki dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Ya, kalau kita contohnya kemarin saat lomba gerak jalan, SMP 2 tidak mendapatkan juara. Tapi bagaimana caranya supaya kita mendapatkan juara? Karena kita melihat dari sekolah-sekolah lain apakah ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki. Seperti misalnya mereka kostum, berarti kita juga harus lebih perbaikan dari kostum dan gerakan. Bagaimana kita bisa menumbuhkan atau bangkit kembali dari rasa kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Lanjut. Mengapa daya latih makin penting? Di sini kan banyak kasus siswa yang sering diejek, tak punya ayah. Di sini contohnya sering diejek, tak punya ayah. Anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Siswa SMP bunuh diri saat HP-nya disita. Tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Ini adalah salah satu contoh siswa yang belum dapat menumbuhkan resiliensinya. Jadi dia masih terpuruk, belum bisa keluar dari stres dan rasa sedihnya. Selanjutnya, Bu. Selanjutnya, pola pikir tumbuh tangguh sejak dalam pikiran. Lanjut. Di sini ada pemikiran yang tetap atau pemikiran yang berkembang. Kesuksesan. Di sini dikatakan kalau pemikiran yang tetap yaitu saya bisa sukses jika punya bakat. Kalau pemikiran yang berkembang, saya bisa sukses dengan berusaha. Yang harus kita tanamkan pada siswa, saya bisa sukses dengan berusaha, bukan saya bisa sukses dengan bakat saja, tetapi harus ada usahanya. Selanjutnya kegagalan, saya menyerah. Kalau kita berpikir saya menyerah, maka tidak ada untuk keinginan lebih baik lagi. Tapi kalau seandainya kita berpikir saya akan coba lagi, nah itu baru bagus. Itu adalah berpikir yang berkembang. Kesulitan, kalau ada sesuatu, kalau kita dalam diri kita mengatakan bahwa saya tidak bisa, maka akan tidak bisa. Tapi kalau seandainya kita mengatakan dalam diri kita saya belum bisa, kalau belum itu berarti bisa belajar.
Selanjutnya masalah. Kalau dalam hati kita mengatakan mengapa masalah ini terjadi pada saya. Nah, kalau mengapa, kalau sudah ada kata mengapa itu berarti menyalahkan diri kita sendiri. Kemudian kalau seandainya kita dalam pikiran berkata solusi apa yang bisa saya upayakan, itu kan kita mencari solusinya. Lanjut, kritik. Kalau kita dikritik, saya sakit hati. Tapi seharusnya kita harus dalam hati, terima kasih, saya akan memperbaiki diri. Ini adalah yang harus kita terapkan kadang pada diri kita sendiri juga dan kepada siswa-siswa kita, bahwa kita harus menerapkan pikiran yang berkembang, yang grow mindset, bukan pikiran yang tetap. Selanjutnya Bu Bara. Nah, di sini silakan saya minta pendapat Ibu, Bapak, apakah saya fight mindset atau grow mindset? Yang pertama, saya percaya bahwa kecerdasan dasar adalah sesuatu yang tidak dapat diubah terlalu banyak. Ya, ini termasuk grow atau fight mindset. Fight mindset ya. Selanjutnya, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Setuju atau tidak? Tidak. Selanjutnya, saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika berusaha dan bekerja keras. Setuju atau tidak? Setuju. Lanjut, saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Setuju atau tidak? Tidak. Selanjutnya, saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Setuju atau tidak? Setuju ya. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Setuju atau tidak? Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Setuju ya? Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Setuju atau tidak? Tidak ya? Nah, itu adalah beberapa contoh. Selanjutnya, Bu. Neuroplastisitas adalah mekanisme biologis yang menyadari bahwa pemikiran growth mindset, setiap individu dengan growth mindset menghadapi tantangan dan usaha menghadapinya. Otak mereka sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan baru. Jadi jika kita mempunyai pemikiran yang berkembang, bahwa saraf kita juga akan berkembang. Selanjutnya, pujian akan menghancurkan resiliensi. Di sini dikatakan pujian akan menghancurkan resiliensi. Selanjutnya, nah, ini adalah bentuk pujian. Global dan fokus pada orangnya. Kamu hebat. Kalau kita memuji siswa hanya kamu hebat, tapi kita harus memberikan dukungan seperti kamu sudah bekerja keras, kamu layak mendapatkan prestasi itu. Berarti karena dia itu sudah bekerja keras, makanya dia layak mendapatkan prestasi tersebut. Kalau hanya dengan kamu hebat, itu hanya fokus kepada orangnya saja. Kemudian orang dewasa sebagai subjek, yaitu bapak dan ibu bangga padamu, atau dukungannya anak sebagai subjek, kamu pasti bangga pada dirimu. Selanjutnya, bapak ibu senang kamu mau mendengar nasihat kamu. Itu pujian. Kalau dukungannya, bapak ibu percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Kemudian fokus pada kemampuan hasil. Wah, suaramu merdu sekali. Atau kamu sudah terlihat sangat keras. Kamu sudah berlatih sangat keras. Kamu pasti bisa. Itu lebih enak didengar daripada wah, suaramu bagus. Karena ini dengan usahanya. Lanjut, kamu memang anak patuh.
tidak pernah mengecewakan ibu, atau semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh, ayo coba terus. Nah, itu adalah contoh-contoh dukungan. Bukannya pujian itu tidak bagus, tetapi kita harus dengan kata-kata dukungan. Kalau hanya dengan pujian saja, itu hanya fokus kepada orangnya. Selanjutnya, Bu. Selanjutnya, membantu murid menerima dan bangkit dari kegagalan. Di sini ada empati, pengakuan usaha, kemudian perspektif positif, penegasan penilaian, dan tawaran atau dukungan. Di sini, meskipun impian final kali ini belum terwujud, di sini ada situasi tim sepak bola sekolah gagal masuk final, padahal peluangnya sangat besar. Nah, kalau di sini ada empatinya, yaitu meskipun impian final kali ini belum terwujud, bukan berarti usaha kita sia-sia. Usaha yang ditampilkan pada pertandingan tadi menunjukkan kamu memiliki semangat dan ketekunan. Mari kita jadikan ini sebagai bahan bakar untuk evaluasi, belajar dari setiap pertandingan dan kembali lebih kuat di musim depan. Kepala tegak tim, seperti itu. Lanjut, Bu. Selanjutnya, di sini ada gambar lembut dan tegas. Di sini ada gambar, ada ibu burung mengajarkan anaknya untuk terbang, yaitu dengan cara ditendang. Ibu burung tegas menendang anaknya agar mulai belajar terbang. Di sini ada tegas, ada lembut. Tegas tidak lembut, yaitu modelnya itu kepada orang tua, anak objek, hasilnya orang tua menang, anak kalah. Kalau orang tuanya tegas tapi tidak lembut, hasilnya orang tuanya yang menang, anaknya yang kalah. Kalau tegas dan lembut, hasilnya orang tua menang, anak menang. Kalau kita dengan pola asuh yang tegas dan lembut, itu sama-sama menang, yaitu orang tua menang, anak juga menang. Di sini kalau pola asuhnya tidak tegas dan tidak lembut, hasilnya orang tua dan anak sama-sama kalah. Dan tidak tegas tapi lembut. Kalau pola asuhnya tidak tegas tapi lembut, orang tua kalah, anaknya yang menang. Jadi contohnya seperti kemauan anak semua dituruti. Selanjutnya, lanjut. Oke, dan itu saja untuk jurus ketiga, yaitu selamat pendekar, terima kasih kamu sudah berusaha mempelajari jurus ketiga sebagai tanda kamu sudah menguasai. Kamu berhak mendapatkan kartu ketiga, tumbuhkan resiliensi. Selamat melanjutkan perjalanan mempelajari jurus selanjutnya. Ya, untuk jurus ketiga menumbuhkan resiliensi ini, kita tekankan bahwa anak itu harus bisa bangkit kembali, harus bisa menumbuhkan keinginan untuk maju. Jangan bersedih, jangan selalu merenung dengan kekalahan.